Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel saya memahami berkenaan dengan fuzzy inference system. Ya, video sebelumnya kita sudah bahas fuzzy inference system menggunakan metode Mamdani. Untuk kali ini dalam video ini kita akan membahas fuzzy inference system dengan menggunakan metode Sugeno. Bagaimana metode Sugeno digunakan? Kita lanjutkan pemahamannya dalam video ini. Sama seperti sebelumnya, bahwa langkah untuk menyelesaikan fuzzy inference system itu yang pertama memberikan masukan berupa himpunan atau nilai tegas, himpunan Kripps, kemudian masuk di dalam sistem fuzzy inference system, di mana di dalamnya ada langkah yang harus dilakukan, yaitu proses falsifikasi, kemudian proses defalsifikasi, dan menghasilkan output yang bernilai tegas. Di dalam proses falsifikasi ada dua langkah yang harus dikerjakan, yaitu membuat sebuah atau beberapa aturan, kemudian melakukan agregasi. Di dalam pokok bahasan dalam video ini kita akan membahas berkenaan dengan fuzzy inference system metode Sugeno. Metode Sugeno atau yang biasa kita sebut metode TSK, penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran metode Mamdani, hanya saja output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Kalau di dalam metode Mamdani, kita outputnya mendesain area atau desain area baru atau desain area himpunan baru pada outputnya. Kalau pada metode Sugeno, ini output itu berupa konstanta dan persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno, Kang atau TSK pada tahun 1985. Model fuzzy Sugeno ada model fuzzy Sugeno order 0 dan model fuzzy Sugeno order 1. Model fuzzy Sugeno order 0, secara umum bentuk model fuzzy Sugeno order 0 adalah, kita lihat dalam persamaan modelnya, pada aturan jika X1 adalah A1, N X2 adalah A2, N bla 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 bla, N XN adalah AN, maka Z sama dengan K, dengan AI adalah himpunan fuzzy ke I sebagai antecedennya, dan K adalah suatu konstanta tegas sebagai konsekuennya. Sedangkan model fuzzy Sugeno order 1, secara umum bentuk model fuzzy Sugeno order 1 adalah jika X1 adalah A1, N bla bla bla, N XN adalah AN, maka Z sama dengan P1 kali X1 ditambah bla 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 ditambah PN kali XN ditambah Hi, dengan AI adalah himpunan fuzzy ke I sebagai antecedent dan PI adalah suatu konstanta tegas, ke I dan Hi juga merupakan konstanta tegas dalam konsekuen. Baik, kita langsung saja membahas contoh di sini. Kita berikan contoh, suatu perusahaan makanan kaleng setiap harinya rata-rata menerima permintaan sekitar 5.500 kaleng. Dan dalam 3 bulan terakhir, permintaan tertinggi sebesar 75.000 kaleng. Makanan kaleng yang masih tersedia di gudang setiap hari rata-rata 7.000 kaleng, sedangkan kapasitas gudang maksimum hanya dapat menampung 13.000 kaleng. Apabila sistem produksinya menggunakan aturan fuzzy sebagai berikut. R1 atau aturan pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan 10.000. Aturan kedua, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang 1,25 kali permintaan dikurangi persediaan. Nilai 1,25 ini terserah kita menentukannya. Aturan ketiga, jika permintaan naik ada N, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Jadi, kalau kita lihat dari contoh ini, nanti kita lihat pada variable outputnya, maka metode Sugeno yang kita gunakan di sini adalah metode Sugeno order 1. Kemudian di sini yang diminta adalah tentukan berubah jumlah barang yang harus diproduksi hari ini jika permintaan sebanyak 60.000 kaleng dan persediaan yang masih ada di gudang sebanyak 8.000 kaleng. Yang pertama kita lakukan membuat himpunan dan input fuzzy-nya.
Ada 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan. Yang pertama adalah variabel permintaan yang mana dibagi menjadi 2 himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun. Yang kedua adalah variabel persediaan yang dibagi menjadi 2 himpunan fuzzy banyak dan sedikit. Yang ketiga adalah variabel produksi barang, di mana variabel permintaan dan persediaan ini merupakan variabel input dan produksi barang merupakan variabel output. Baik, kita langsung lakukan yang pertama, membuat variabel permintaan, yaitu menggambarkan grafik dan membership function-nya. Kita plot di sini membership function-nya menggunakan sigmoid penyusutan maupun sigmoid pertumbuhan dengan 2 himpunan fuzzy-nya turun dan naik. Kenapa kita menggunakan sigmoid? Karena membership function sigmoid ataupun segitiga linear naik maupun linear turun itu sering sekali kita gunakan atau manfaatkan dalam penyelesaian suatu permasalahan dengan menggunakan metode fuzzy. Jadi di sini kalau kita lihat di titik 45 dan 75 ini berdasarkan pada soal di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, suatu perusahaan makanan kaleng setiap harinya rata-rata menerima permintaan sekitar 55.000 kaleng, dan 3 bulan terakhir permintaan tertinggi sebesar 75.000 kaleng. Jadi kita lihat di sini, dia berada di maksimal 75.000 kaleng. Rata-rata di titik potong di sini ini adalah 55.000 kaleng sesuai dengan soal. Ini rata-rata. Sehingga kita dapatkan bentuk grafik dengan membership function sigmoidnya seperti yang terlihat dengan derajat keanggotaan jika di titik 60.000. Titik 60.000 di sini jadi di titik 60.000 di sini berdasarkan permintaan. Jadi jika permintaan sebanyak 60.000 kaleng. Ini kalau kita lihat, maka di sini permintaannya di 60.000 kaleng, maka kita hasilkan di derajat keanggotaan pada membership function sigmoid di himpunan turun dan naiknya. Di himpunan turun sigmoid penyusutan nilainya 0,08, di himpunan naik sigmoid pertumbuhan dinilai 0,5. Kemudian kita selesaikan di sini. Jika permintaan 60.000, maka nilai keanggotaan fuzzy pada tiap-tiap himpunan kita dapatkan. Untuk himpunan fuzzy turun atau mu permintaan turun dinilai 60.000, nilainya 0,08, dan di himpunan fuzzy naik permintaan naik 60 sama 0,5, dan ini adalah penyelesaiannya untuk nilai di titik 60 pada fuzzy naik. Kemudian untuk variabel kedua adalah variabel persediaan. Di sini kita lihat pada variabel persediaan di sini ada 2 himpunan sedikit dan banyak. Jadi kalau kita lihat pada variabel persediaan di sini berdasarkan contoh soal. Jadi makanan kaleng yang masih tersedia di gudang setiap harinya rata-rata 7.000 kaleng dan maksimal kapasitas gudang menampung 13.000 kaleng. Jadi kalau kita lihat rata-rata 7.000, maksimal 13.000. Jadi kalau kita lihat di sini maksimal 13.000. Rata-rata di sini kalau kita lihat titik potongnya, dia di sini rata-rata 7.000. Sehingga pada titik 8.000, maka kita dapatkan derajat keanggotaannya di sini 0,25 untuk linear turun, dan pada linear naik pada himpunan banyak 0,5. Maka kita dapatkan penyelesaian pada titik 8.000 di sini pada himpunan fuzzy sedikit dan himpunan fuzzy banyak, kita dapatkan derajat keanggotaannya 0,25 dan 0,5. Untuk penyelesaian untuk mencari derajat keanggotaan di sini, silakan Anda melihat pada video sebelumnya terkait dengan pemahaman logika fuzzy. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan aplikasi operator fuzzy,
Yaitu yang pertama, aturan ke-1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan 10. Maka kita dapatkan alpha predikat atau fire strength-nya dengan menggunakan operator N, yaitu mengambil nilai minimal dari dua buah derajat keanggotaan antara permintaan turun dan persediaan banyak, sehingga kita dapatkan 0,08 untuk produksi barangnya 10. Kemudian aturan kedua, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang kita menggunakan persamaan linear sama dengan 1,25 dikalikan permintaan dikurangi persediaan. Alpha predikat atau fire strength kedua kita dapatkan untuk mencari dengan mengambil nilai minimal dari dua buah derajat keanggotaan pada himpunan naik atau permintaan naik dan pada himpunan persediaan sedikit, maka kita dapatkan 0,25. Dan produksi barangnya kita gunakan perumusan ini, 1,25 dikalikan permintaannya 60.000 dan persediaannya 8.000, sehingga produksi barangnya 67.000 karena di dalam penyelesaiannya selalu dikalikan dengan nilai 1.000. Pada grafik, maksudnya di sini penyelesaian dikalikan 1.000 berdasarkan grafik yang kita buat pada setiap variabelnya. Untuk aturan ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Sehingga kita berdasarkan aturan ketiga ini, kita dapatkan nilai alfa predikat ketiga itu sama dengan 0,5 dengan produksi barang mengikuti rumusan persamaan linear ini. Langkah selanjutnya kita lakukan proses defasifikasi atau penegasan. Jadi di sini kita lakukan proses defasifikasi. Z sama dengan 0,08 kalikan 10 ditambah 0,25 kalikan 67 ditambah 0,5 kalikan 52 dibagi dengan 0,08 ditambah 0,25 dan ditambah 0,5 sama dengan 52,5. Jadi produksi barangnya itu sebesar 52.500 kaleng. Untuk nilai-nilai ini kita dapatkan dari penyelesaian sebelumnya. Jadi alpha strength. Jadi alpha strength-nya di sini 0,08, 0,25, 0,5. Jadi kalau kita lihat di sini alpha strength pertama 0,08, alpha strength kedua 0,25 dan alpha strength ketiga dan 0,5. Sedangkan nilai 10, 67 dan 52 ini merupakan output atau produksi barangnya. Jadi kalau kita lihat di sini pada aturan pertama produksi barangnya kita mendapatkan nilai 10, nilai konstanta. Kemudian pada aturan kedua berdasarkan persamaan linear produksi barangnya menghasilkan 67. Kemudian untuk aturan ketiga kita dapatkan produksi barang persamaan linear ini kita dapatkan nilai 52. Semua dikalikan dengan 1000. Sehingga kita dapatkan proses falsifikasinya seperti terlihat di sini. Jadi ini hasilnya dikalikan 1000 sehingga jadi produksi barangnya sama dengan 52.500 kaleng. Baik, demikian untuk penjelasan Fuzzy Inference System metode Sugeno. Jadi lebih mudah dibanding dengan metode Mamdani. Tapi pada dasarnya jika kita memahami dua metode tersebut, baik Mamdani maupun Sugeno, itu semuanya mudah. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan pada kolom komentar untuk teman-teman mahasiswa. Jika masih ada pertanyaan dan masih ada yang belum dipahami, silakan langsung saja bertanya di Google Class. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.